maju maju. Nah, kena kena kakinya, kena. Dia belum sadar. Ya, sadar sadar. Kena. Ya, model kena. Kena kena. Dapat 2. Ya, maju, ayo kena. Masuk lehernya, kena juga akhirnya. Masuk leher lalu ke kaki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasang jebakan ruak-ruak di kebun sawit ya. Itu tadi jalanannya, dan kita akan masuk ke salah satu blok dan kita pasang di situ. Soalnya ada suara burungnya, kami lihat. Oke, setelah terpasang, musiknya juga udah nyala, MP3-nya ya maksudnya ya. Nah, tak lama kemudian di sebelah sana itu tuh, di sebelah kiri muncul burung, cuman dia jauh tuh, nyebrang di sana tuh jauh ya. Setelah itu kita tunggu lagi karena dia nyebrangnya jauh sekali. Kita cari, mudah-mudahan ada yang mendekat. Nggak lama lagi, nah tuh muncul dia. Wah, ini iklan model ini kayaknya nih, nampang lewat aja. Nah nggak mau masuk jerat ya. Waduh, apakah dia akan kena jerat ini ya? Apakah hanya akan lewat saja? Dia masih bingung mencari suara di mana ya. Wah, kena kayaknya nih, kena nih. Nah, kena. Masuk lehernya masuk. Lehernya sudah masuk. Tuh, kena, nyangkut kakinya sudah. Kena. Tuh dia. Wah, mana nih suaranya nih? Mana suara ini kok? Mana suara burung? Kok ada suara burung, nggak ada orangnya ini. Tuh, kena kakinya. Tapi dia kayaknya masih belum sadar ini kayaknya nih. Belum sadar kalau kakinya kena ikat jebakan. Oke, dia masih bersuara, berkotek-kotek, berkicau-kicau, mulutnya itu terbuka tuh, mangap-mangap. Tuh, dia belum sadar kalau kena jebakan ini. Dikiranya biasa aja. Dia nyari-nyari suara ini. Padahal suara MP3. Nah, kena lagi lehernya, sudah kena kaki, kena leher lagi. Marah dia, marah. Ngamuk. Slow. Tuh. Tadi kena lehernya, lalu terseret kakinya, sekarang lehernya lagi. Double dia, double kena. Marah-marah, ngamuk. Oke, di saat itulah saya ada di seberang jalan, bersembunyi memantau apakah sudah dapat atau belum. Kayaknya saya sudah sadar. Tuh saya datang. Hancur jebakan kayak gini caranya. Besar ini, pahanya besar waktu itu saya pegang. Pokoknya ini seperti indukan gitulah, besar. Langsung satu, nggak nyampe semenit. Wis. Jadi Lehernya yang kena, nyangkut di lehernya. Jeratnya besar, pahanya gede. Pahanya besar. Nggak nyampe saya 1 menit, saya tinggal ini langsung dapat. Soalnya banyak tadi suaranya burung di sini. Oke, kita pasang di sini lagi. Mudah-mudahan rezeki dapat lagi ya. Mudah-mudahan dapat langsung banyak. Tadi kayaknya masih banyak di sini nih. Udah masuk kurungan. Jadi kita tadi lihat lehernya masuk ya, lalu diseret-seret oleh badannya, lalu kena kakinya, dan akhirnya kepalanya masuk lagi. Jadi 2 kali kena jerat tadi burungnya. Kita yakin masih ada burung yang lain karena suaranya tadi sangat ramai sekali. Makanya kita pasang lagi, mudah-mudahan kena lagi yang lainnya ya. Mudah-mudahan burung yang lainnya ada datang lagi. Kita tunggu. Oke, sampai sini belum ada kelihatan burungnya. Sekitar beberapa menit kemudian tuh lewat, ada kan? Ada kan? Jadi burungnya ada lagi itu. Masih banyak kayaknya nih. Suaranya rame tadi. Oke, dia cuman lewat aja kayaknya ya, masih ragu-ragu. Tapi saya yakin pasti akan kena. Maksudnya saya yakin
optimis, maksudnya optimis akan kena gitu ya, bukan pasti akan kena. Oke, dia lewat aja, kita tunggu lagi. Tuh dia datang lagi. Ini kayaknya harus dipasang jebakan berupa patung burung kayaknya, ini patung burung ruak-ruak yang lainnya supaya dia datang. Dia cuma lewat-lewat aja, nyari-nyari suaranya nih. Kemana suara burung ini? Suaranya ada tapi burungnya nggak ada. Ya nggak lama kemudian dia datang lagi. Nah, masuk jerat, masuk jerat, masuk jerat. Maju, maju. Ayo cepet, cepet, kena, kena. Maju, maju lagi, maju lagi. Iya, iya. Maju sini. Duh, kok pergi lagi? Jangan-jangan sarangnya itu di sebelah sana itu ya. Tuh dia ragu-ragu tuh. Mungkin nyari temannya yang satu tadi yang sudah kena tadi. Jadi saya ini sebenarnya sembunyi di seberang jalan ya. Di seberang jalan. Jadi di tengah-tengah kebun sawit itu ada jalan. Saya pasang di sini. Saya sembunyi di seberangnya, ngintip di balik pohon sawit. Kebetulan ini nggak ada loncengnya nih jebakannya, jadi harus diintip ini. Kalau ada loncengnya kan ketahuan. Nah, akhirnya karena sekian lama nggak kena-kena, saya udahlah pindah aja ke lokasi yang kedua. Nggak kena-kena sih. Dia cuma lewat-lewat aja. Di lokasi kedua ini sebenarnya ini adalah lokasi saya sembunyi ya. Lokasi saya sembunyi tadi, saya di seberang tadi saya sembunyi di situ, ada suara burung gitu. Nah, makanya saya pasang. Wah, ternyata nggak kena juga. Akhirnya saya kembali lagi lah ke lokasi yang pertama tadi. Nah, ini lokasi yang pertama tadi saya pasang lagi lah. Saya penasaran soalnya tadi itu burungnya ada di dalam rekaman, saya lihat itu. Makanya saya pasang lagi. Siapa tahu dapat di sini lagi di lokasi yang pertama ini. Lokasi yang kedua tadi di seberang, wah, nggak kena burungnya. Oke, nggak mau keluar. Jadi saya pasang lagi ke sini. Mudah-mudahan dapat tadi burung yang mondar-mandir tadi. Saya pasang. Kemudian beberapa menit kemudian kita tunggu. Tak lama dia datang lagi. Nah, kayaknya ini sarangnya memang ini di sebelah kiri nih. Di sebelah kiri ini kayaknya sarangnya nih. Nah, tuh dia datang lagi ya. Kayaknya ragu-ragu dia nih. Mungkin dia lebih cerdas kali ya, sudah sekolah kali. Jadi tahu kalau itu jebakan. Kayaknya nggak kena deh kayaknya dia ini. Oke. Nah, itu dia. Tuh. Tuh malah ke sana. Harusnya ke sini biar digoreng. Nah, kok ke sana lagi sih arahnya nih? Nggak mau ke sini. Mungkin takut kamera dia kali ya. Malah ke sana. Ayo ke sini. Ayo ke sini, ke arah sini maju. Lah, kok malah pergi? Nah, inilah kekurangannya kalau jebakan yang lurus ini ya. Jadi dia ya gitulah tuh. Cuman kayak model aja dia nih. Pengen masuk YouTube kayaknya. Nah, padahal suaranya di sini saya tutupin daun inilah. Tapi dia nggak mau ke situ karena mungkin dilihatnya nggak ada burung. Jadi kayaknya harus perlu pancingan burung yang hidup lainnya atau patung lah. Karena udah sekian menit nggak kena ya udahlah, saya pindah aja. Kesel juga ya. Enggak. Terus saya berpikir gini, ganti aja lah suaranya dengan suara jenis yang lainnya, kan banyak suaranya itu, saya punya koleksinya itu. Ya mudah-mudahan dengan suara yang lain kena dia nih. Saya tunggu. Saya ngintip nih di seberang jalannya itu. Datang juga dia sebenarnya, tapi apakah dia akan kena? Tuh, kesana aja dia. Mondar mandir. Nggak mau digoreng dia kayaknya nih. Tuh dia di sana itu. Diem aja, ngapain ya itu ya? Berpikir dia atau berkotek-kotek ya, berkicau. Waduh, ini kameranya nih zoomnya agak kurang jelas ini karena HP-nya HP murah ini. Oke, apakah dia akan maju? Ayo maju. Kayaknya dia berpikir ini kok ada suara tapi nggak ada burungnya, apa dalam daun-daun itu gitu. Tapi kok ada pagar tiba-tiba ya, ada pagar.
Nah, dia bingung ini, akhirnya kembali lagi, sembunyi lagi dia. Burung ini pintar sembunyi loh. Aduh. Oke, karena nggak kena, akhirnya saya ngambek, pindahlah ke lokasi yang lain. Ini lokasi yang ketiga ya. Tadi kan ke satu, yang keduanya di seberangnya nggak kena dua-duanya. Ini sekarang yang ketiga, kita pasang masih juga di kebun sawit ya. Kita nyalakan MP3 nya dulu, lalu MP3 nya setelah nyala kita bungkus kresek, takut kehujanan atau kena kencing hewan yang lainnya lah ya. Lalu kita tumpuk dengan dedaunan ya, kita sembunyikan di situ. Nah di sini sebelumnya sengaja saya pasang di sini karena memang saya sudah dengar ada suara burung. Nah ternyata memang betul tuh dia datang dia. Saya yakin ini kena, ini saya yakin kena, dan saya yakin tidak cuman seekor aja, ini banyak dia tuh. Kayak yang tadi juga ya, kayak burung di lokasi pertama tadi, dia cuman kayak jadi model gitu, tapi kayak saya yakin kena ini. Tuh dia mencari suara MP3 nya itu. Nah itu, ayo kena enggak, wow. Nah kena ini kayaknya nih, maju nih, maju lagi, maju. Lewat bawahnya ya. Wah, nggak kena. Wah, lewat bawahnya dia. Ini datang lagi. Apakah dia akan lolos kembali? Masuk lehernya. Balik. Nyangkut. Asik. Kena. Slow motion. Masuk lehernya, masuk perutnya, nyangkut, lalu kakinya tersangkut. Dia ngamuk. Kenapa ini saya? Suara burung ada tapi burungnya nggak ada, kemana nih, terus kok malah saya nyangkut ini. Waduh, kasihan juga ya. Jadi tadi kepalanya masuk sama lehernya, langsung masuk ke, maju lagi dia, masuk lagi ke perutnya jebakannya. Dia melangkah lagi, kakinya nyangkut. Lalu ngamuk dia lah, karena kakinya tidak bisa pakai jalan lagi, nyangkut. Tuh, apa dia pingsan ini ya? Tuh dia berkicau-kicau, memanggil temannya ini. Ada burungnya nih, yang lainnya nih masih banyak di sini nih, suaranya ramai saya dengar waktu proses penjebakan tuh. Ngamuk dia. Dia akhirnya kecapean kayaknya ya, karena kakinya tersangkut dan nggak bisa lepas. Ini kuat, ini terbuat dari senar yang besar, ini sulit untuk diputuskan. Loh, kok lepas? Loh, waduh, kok bisa? Nah datang lagi. Kena nggak ya? Ini kayaknya temennya lagi, yang satunya lagi nih. Kena kayaknya kakinya tadi tuh. Tuh. Datang lagi temannya yang satunya lagi tuh, di sana itu, di sebelah kanan tuh. Oke, belum kena ya. Kirain kena. Padahal tadi lehernya masuk ya. Mungkin lewat bawahnya kali ya. Nah, jadi jelas ya ini ya, ada 2 ekor di sini nih. Tuh. Dia mencari itu suaranya, itu di mana ini suaranya nih. Oke. Lehernya masuk, ayo maju, lehernya masuk. Tuh, belum masuk ke ininya. Belum masuk ke lingkaran jebakannya. Tuh ada 2 kan. Berkicau-kicau, teriak-teriak dia. Siapa ini yang bersuara-suara di sini? Di mana kamu? Katanya gitu. Padahal suara rekaman, Bu. Nggak ngerti dia ya. Tuh, teriak-teriak mereka. Apakah dua-duanya akan kena, saudara-saudara? Saya harap keduanya akan kena. Masuk lehernya, perutnya, kakinya, tuh nyangkut kakinya. Tapi dia belum sadar. Yang satunya kemana? Nyangkut. Tuh, bingung dia. Ada suara, kaki saya nyangkut, temen saya kabur. Temennya nggak setia kawan kayaknya nih, ditinggal temennya nih, nyangkut nih. Mungkin dia gini ngerjain, jadi yang kabur barusan itu
adalah burung yang lolos tadi mungkin. Jadi karena mungkin bermusuhan, jadi dikerjain temennya ini. Dia nggak mau kena, akhirnya temennya yang disuruh maju-maju. Akhirnya kena ini temennya tuh. Wih, pingsan dia. Pingsan mungkin. Mana teman saya tadi? Saya dikerjain, disuruh maju-maju. Lalu saya kena apa ini? Jadi begini nih. Apakah? Wah, waduh, pingsan kayaknya nih ya. Masih bernapas. Tuh masih gerak-gerak perutnya tuh. Ini masih gerak-gerak perutnya, bernapas itu. Mati gak ya? Masa kena jerat mati? Hidup-hidup. Marah dia, marah. Uh, uh, uh. Takut juga saya ini kalau putus ini jeratnya nih, soalnya. Wah, itu saya datang tuh, tangkap. Tuh. Besar. Dapat saudara-saudara, gede. Pahanya juga gemuk. Berantakan semua jaringnya. Asik. Harusnya ini dapatnya 3 nih. Malah dapat 2, cuman lolos dari satunya. Kok bisa ya? Ya, dapat yang kedua. Karena saya nggak bawa jaring, Ambil akhirnya saya ikat aja. yang berantakan jebakannya. Heran saya, kadang kalau bawa jaring khusus burungnya tuh dapatnya sedikit, tapi pas nggak bawa itu cuman bawa tali bisa dapat sampai 7, kadang 6 gitu. 6 ekor. Heran saya itu, nggak bawa apa-apa malah dapat 6 ekor waktu itu. Saya ikat-ikat aja akhirnya. Oke, diikat biar nggak kabur. Ini kayaknya tenaganya ekstra dia ini, ngamuk-ngamuk terus ini. Untungnya nggak dipatuk seperti episode yang sebelumnya ya. Episode yang sebelumnya kan saya dipatuk-patuk itu sampai waduh, luka-luka tangan saya itu. Oke, kita perbaiki lagi jebakannya. Kita harap burung yang satunya kena ya. Kita harap burung yang satunya tadi kena. Kita pasang lagi. Oke, kita perbaiki lingkaran mata jebakannya atau mata raciknya. Lalu kalau sudah, kita nyalakan MP3 nya atau MP3 nya. Kita undang mereka, kita jebak menggunakan suara burung juga gitu. Setelah nyala kita bungkus kresek supaya kalau misalkan ada gerimis, hujan tidak mengalami kerusakan ya. Tidak lupa kita tutup dengan daun. Oke, kita pergi dulu. Tapi kayaknya ini peristiwa yang insiden itu kayaknya nih. Jadi kita tinggal pergi. Tuh, dapat satu besar ini. Enak digoreng, dirica-rica, diungkep. Nah, di sini terjadi insiden kayaknya, nggak tahu karena ada jinnya atau gimana, saya nggak tahu tuh. Kayaknya ada jinnya ini. Tiba-tiba HP saya mati sendiri. Nah, mati sendiri, saya pun kembali. Nah, ini sekali ya, mati sekali. Nah, kemudian saya nyalakan lagi lah itu suaranya itu. Lalu saya pergi bersembunyi, supaya burungnya waktu datang nggak tahu, tapi mati lagi loh. Kedua kali ini mati lagi MP3 nya. Heran saya, kenapa bisa mati MP3 nya itu, padahal sudah dinyalakan mati lagi. Nah, akhirnya sudah nyalakan, pergi lagi saya 2 kali ya mati ya. Nah, terus setelah sekian detik pergi dari situ mati lagi MP3 nya. Nah, saya bingung ini, kok ada keganjilan seperti ini ya, sampai 3 kali mati itu ya. Saya kembali lagi, nyalakan lagi, bingung saya itu, apakah ada penjaganya apa gimana ini. Oke, saya sembunyi lagi ya. Itu udah 3 kali mati itu, tapi kayaknya gimana ya. Waduh, kita tunggu ya. Ternyata setelah itu nggak dapat, burungnya nggak datang. Sekian lama ditunggu-tunggu bermenit-menit nggak datang lagi. Pindah lokasi ke lokasi yang keempat ya, saya tutup lagi menggunakan dedaunan.
Karena saya dengar tadi ada suara burung. Jadi sebelum masang jerat ini saya cari tahu dulu kalau ada suara burungnya di dekat situ, dekat semak-semak itu saya pasang gitu. Nah, kemudian saya tunggu suara burungnya ada itu sebenarnya di situ, ramai suara burungnya di semak-semak itu, tapi nggak kena. Sekian menit kemudian ya sudahlah, kita pulang.